Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat ke-7 ayat ingkang kaping 96 Al-A'raf. Jamaah kaum muslimin, lain nyebut muslimin bisa pun kalabat muslimatnya. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih bisa mempertemukan terutama saya dengan bapak-bapak, ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bertemu tiap pagi hari Ahad bersama-sama silaturahmi, tanya menanya bagaimana keadaan kesehatan bapak, ibu dan sebagainya, sehingga menimbulkan silaturahmi yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu rasa cinta, mencintai, rasa ingin menolong, tidak ingin ditolong, ya. Rasa ingin menolong siapa yang perlu ditolong. Ini silaturahmi, dan inilah silaturahmi menurut orang-orang yang beriman pada Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak ada iman di antara kamu sekalian itu sehingga kamu mencintai saudaranya seperti mencintai badannya sendiri. Ini silaturahmi yang sebenarnya, bukan silaturahmi seperti hari raya, masuk keluar rumah, makan, minum sampai apa itu? Kewargen, bukan itu tradisi yang lama ya perlu dihidupkan, tetapi silaturahmi itu tidak menunggu 1 tahun sekali. Alhamdulillah panjenengan diberikan kekuatan tiap minggu pagi hadir di sini. Itu sudah diselenggarakan berapa tahun, dan setelah Pak Paryo itu mengurus ini semakin besar, semakin luas, dan alat-alatnya semakin dipermodel. Nah, inilah kita wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti ini. Maka marilah kita dalam kumpul ini, dalam masjid ini, kita saling mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Manfaatnya besar, bahwa Bapak Ibu sekarang sebetulnya sedang dikelilingi oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat. Ini Allah sangat kasih sayang kepada kita. Kita dijaga oleh malaikat, dan malaikat mendengarkan, mendoakan kita. Ya, dalam hadis sahih, man jalasa fi masjid, siapa yang duduk di masjid ya tertawalunal Quran illa, ya terjemahnya begini, siapa yang duduk di masjid, tidak ada orang duduk di masjid yang sedang mempelajari Quran dan mengkaji ayat-ayat Quran kecuali
didatangkan malaikat ratus-ratus untuk mengelilingi kita, menjaga kita. Jadi orang yang iman itu mantap sekali kalau dalam masjid, ya, mantap sekali. Inilah manfaat selanjutnya. Kembali kepada pokok ajaran, yaitu iman sebagai iman dan takwa adalah kunci keberkahan, pintu keberkahan di langit dan bumi, atau kunci kebahagiaan dan kesejahteraan di muka bumi ini. Itu sebagaimana tadi ayat yang saya sampaikan, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seumpamanya penduduk suatu negara yang beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, sungguh-sungguh akan aku bukakan atas mereka itu barakatin minas sama'i wal ardh, berkah dari langit dan bumi. Ini akan saya sampaikan lebih dahulu. Nikmatnya iman apa, keuntungannya apa, mengapa? Saya baca di dalam tafsir Langkah Muhammadiyah, 12 Langkah Muhammadiyah pada periode Kiai Haji Mas Mansur, menyebutkan yang pertama adalah memperkuat masuknya iman. Nah, ini mengapa ya? Dalam Khithah Palembang mengatakan bahwa dengan kuatnya iman maka kita mempunyai ketahanan untuk melaksanakan tugas-tugas Allah di dunia ini. Ini jadi kita apa yang menjadi tugas? Dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama itu malah mempertegas lagi, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, memahaesakan Allah, taat dan tunduk hanya kepada Allah. Ini penting sekali bagi kehidupan kita. Ini semua tercantum di dalam rumusan-rumusan penting di buku-buku Muhammadiyah. Saya tidak akan mengajak menjadi Muhammadiyah. Kalau yang belum Muhammadiyah ya silakan, tapi hanya memberitahu ya. Nanti kita rasakan dalam perjuangan. Ini memang sangat penting. Berdasarkan ayat-ayat tadi yang dalam surat Ali Imran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Ini perintah, takwalah. Perintah itu mengandung hukum wajib. Al-amru bil amri, al-amr ya, yaitu ala wajibun. Ini jadi wajib orang yang beriman wajib bertakwa kepada Allah. Mengapa kita selalu membicarakan iman dan iman beserta takwa? Yaitu dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 ya. Kalau bisa itu menunjukkan keindahan dan istimewanya orang yang takwa kepada Allah, iman dan takwa kepada Allah. Maka di sini disebutkan seumpamanya penduduk suatu negara ya, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama, akan dibukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi.
Barokah itu tidak mesti berwujud materi. Tetapi barokah ada yang mendefinisikan al-atiyatul katsirah. Pemberian Allah yang banyak sekali manfaatnya. Barokah jangan diartikan nasi di dalam box ya, wah berkat ya. Jadi kalau habis kenduren itu kan bawa ini berkat. Orang desa mengatakan berkat, tapi aslinya barokah. Sehingga orang Indonesia mengatakan barokah itu adalah nasi dan harta benda. Bukan hanya itu, tetapi barokah itu adalah pemberian Allah yang sangat besar, yang bisa bersifat metafisika. Jadi bersifat yang tidak tampak tetapi dirasakan. Siapa yang tidak ingin rasa hidupnya tenang, tentram, tidak merasa terancam, tidak merasa takut, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang tidak ingin? Tetapi apakah semua bisa merasakan itu? Ini barokah. Barokah yang dari langit. Ya. Barokah dari Allah. Ini siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Kalau sejahtera saja belum tentu bahagia. Orang menggambarkan orang yang bahagia itu adalah orang yang hartanya banyak, anaknya banyak, cantik-cantik, gagah-gagah, sehat-sehat, tidak kena corona. Ya, gedungnya indah, mobilnya serba indah, orang cukup namung setunggal sampai 2, 3, 5 yang indah. Dan tiap tahun berganti. Bapak-bapak sering ada yang suka membeli kendaraan bekas, ya. Tapi milik pejabat, mesti bagus. Jadi pejabat-pejabat yang begitu. Tetapi apakah hidupnya bahagia? Tidak. Dia mesti merasa terancam, apalagi apabila hasilnya itu didapatkan dari jalan haram, korupsi, ya, menipu dan sebagainya. Dia merasa senang mendapatkan uang, nafsunya senang, tapi hatinya hancur. Itukah bahagia? Itukah barokah? Hidup yang berbarokah. Nah, inilah. Maka orang yang hidup mendapatkan barokah Allah adalah hidup yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khauf, takut kepada Allah, dan tidak ada rasa duka cita. Ini iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian apa sih di dalam ayat lain, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-112. Nanti Bapak Ibu baca lagi. An-Nahl urutan suratnya adalah nomor 16. Ayatnya 112. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mu'minatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah menggambarkan kebahagiaan umat ya seperti qaryah, seperti negara yang penduduknya kanat aminatan. Masalah qaryatan kanat aminatan, penduduknya tenang, aman, damai, suka menolong, saling menjaga, ya, kanat aminatan, mutmainnah, tenang, tentram, hatinya sejuk. Ya, di hari sepuhan
Rizkinya datang, yaktiha datanglah dalam qaryah itu rizquha ragadan seperti banjir. Datang bertubi-tubi minggu lima kali dari tiap-tiap tempat. Sana sini ini rezekinya datang. Hatinya aman, tentram. Tetapi ayat itu disebut wa kafarat bi an'amillah. Tetapi kebanyakan orang itu kufur dengan nikmat Allah. Lalu fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yaslaun. Maka Allah menerapkan pakaian rasa lapar, wal khauf rasa takut. Karena perbuatan-perbuatan yang mereka perbuat dari tangan-tangan mereka ini. Jadi manfaat besar akan rezekinya akan datang dari mana-mana. Hatinya menjadi tenang, aman. Ini asal daripada orang yang hidup beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau kita melihat keadaan sekarang menjadi apa, ekonominya hancur, pendidikan hancur kan itu. Pendidikan anak-anak mboten nate pinanggih kalian gurune di rumah. Ya kalau ibunya, bapaknya bisa mendidik anak. Ya. Kalau tidak, apakah anak akan membaca mendengarkan HP atau internet? Sudah bisa. Kelas 1 TK sama saja. Ini hancur total. Ini adalah akibat apa? Ya. Kalau ditanyakan, mengapa orang Indonesia itu orang yang beriman dan menjadikan dasar hidup saja Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Jawab saya, orang Indonesia itu kebanyakan baru Islam. Dan jumlahnya saya kan jumlah beragama Islam sekian persen, jumlah baru Islam, belum iman. Islam saja coba umpamanya dihitung yang salat, pokoknya yang salat, apa nang omah, apa nang masjid, berapa persen? Bapak melihat kalau hari Jumat ngelegake orang Jumahan lajeng pengelatan. Mana yang lebih banyak yang datang ke masjid dengan yang di pasar? Ini di toko, di mall. Mana yang lebih banyak? Apalagi kemudian dikecilkan, dia salat tetapi rajin di masjid. Salat masjid subuh berapa? Nah, inilah untuk ukuran iman. Baru iman. Nah, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dijanjikan oleh Allah hidupnya di dunia akan tenang, tentram, damai, sejahtera dan bahagia. Serta hanya orang yang beriman yang akan diberi kemampuan untuk memimpin dunia ini. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, ya, surat yang ke-24 ayat ke-55. Ini baru nikmat dunia ya Pak ya, belum nikmat akhirat. Jadi saya bagi hebatnya orang yang beriman di dunia seperti apa, ya, nanti di akhirat seperti apa. Tapi iman yang bagaimana ini nanti ada penjelasan yang lain. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim
wala yumakkinanna ladina wala yumakkinanna ladina wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wala yusyrikuna bi. Ini wala yusyrikuna bi. Jadi wa'adallahu alladhina amanu, wa'ada telah menjadikan Allah terhadap orang-orang yang beriman, telah menjanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Apa janjinya? Dan wa amilus sholihat, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus sholihat. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, artinya beriman dan bertakwa. Iman dan bertakwa. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ard. Kalimatnya saja dengan kalimat takkid, sungguh-sungguh. Lamnya di la yastakhlif, jadi lamnya itu menunjukkan lam takkid, diakhiri dengan nun yang ditasdid, la yastakhlifannahum. Sungguh-sungguh saya akan mengangkat mereka menjadi khalifah, menjadi pengatur dunia ini. La yastakhlifannahum fil ardi. Ini janjinya Allah. Kalau Allah menciptakan manusia secara umum memang akan dijadikan khalifah, tetapi ya, yang memenuhi syarat khalifah ini akan dijanjikan kepada kita kalau kita sekalian itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina, seperti halnya Allah telah mengangkat khalifah, orang menjadi khalifah alladzina lahum kepada orang-orang dahulu sebelum kamu. Dulu sudah diangkat khalifah. Yang terkenal sekali Nabi Sulaiman. Yang pentolan lagi khalifah ada Nabi Ibrahim. Sampai disebutkan wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimat yang fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Imam khalifah, jadi menjadi orang yang dianut, menjadi panutan. Ini hanya diberikan kepada orang yang beriman. Dan wah, di Indonesia itu bukan orang Muslim kafir, tapi yang menguasai kok bukan Islam ya. Ya, kita koreksi. Seperti tadi saya sampaikan jawabannya, karena mereka baru Islam, belum iman. Lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ya. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum, dan akan saya jadikan orang yang tenang, tamakin. Di dalam masjid tidak ada rasa takut. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dalam melaksanakan agama mereka. Alladzir tadha ya lahum, yang diridhoi oleh Allah. Agama mereka yang diridhoi Allah adalah Islam. Salat enak ya. Akan melaksanakan puasa, sebentar lagi puasa. Puasa itu untuk menggembleng iman. Awas itu untuk menuju apa? La'allakum tattaqun. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kemudian Allah sungguh-sungguh akan mengganti rasa takut. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim, setelah rasa takut
amna menjadi aman, menjadi senang. Coba bapak-bapak, semua orang biasa diliputi dengan rasa takut. Dan rasa takut itu adalah merupakan ujian orang yang beriman. Coba dalam surat Baqarah itu. Walarabwanakum yang sering dibaca dalam pelepasan kematian itu ya. Walarabwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wabasyir sabirin. Sungguh akan diuji orang-orang yang beriman, kamu sekalian orang yang beriman, dengan rasa takut, khauf, rasa lapar, rasa kehilangan jiwa, kematian, amwat wal anfus was samarat dan kekurangan buah-buahan, kekurangan harta. Sekarang diuji kekurangan harta. Ekonomi bangkrut kok, hancur kok. Nah ini wala yubaddilan lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wala yusyrikuna bi. Mereka mengibadati aku, menyembah aku dan tidak mensyirikatkan aku kepada sesuatu. Tapi wa man kafara ba'da dzalika wa ulaika humul fasiqun. Tapi sesudah aman, makmur, kemudian lupa kepada Allah, mengkafirkan diri kepada Allah. Inilah. Jadi manusia itu menjaga iman harus terus menerus. Bapak, iman itu yazid wa yanqus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang menurun. Apa yang untuk menjaga iman? Inilah bapak-bapak, ibu sekalian. Sehingga kita itu kalau memang ingin hidup yang sejahtera bahagia, itu dasarnya itu iman dan takwa kepada Allah. Ini janji di dunia, belum lagi janji di akhirat kelak. Ya. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-13 ya. 13. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ini janji Allah di akhirat. Tadi janji Allah di dunia masih banyak kalau kita akan masalah dunia ini. Meskipun hidup kita hanya sebentar, akan merasakan nikmat dunia hanya sebentar saja kok. Nanti itu Pak Soimon itu sudah ngobong lilin berapa Pak? Tapi rasanya masih muda ya. Jiwanya ini masih muda, masih kuat ke masjid tiap minggu ngaji. Lah kalau yang masih muda-muda itu, saya saja yang umurnya sudah akan berangkat ke 86, ini kok tidak lama ya, 86 tahun yang ketiga kok rasanya kok belum lama, merasakan nikmat hidup belum lama, penderitaan dalam hidup bertubi-tubi. Nah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannah yang di dalamnya ada sungai mengalir jernih. Macam-macam kalau cerita surga itu Masya Allah. Ada air susu, ada air khamr, ada. Bapak-bapak untung sekali bidadari 70 ping 70 wilangane bidadari. Sampai kalau pujian lupa dengan istri. Jadi widodari. Widodari yang paling cantik besok istrinya sendiri di dunia. Yang paling cantik.
Maka harus berusaha, yaitu seperti doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat kediaman masakin yang indah. Melalui bapak-bapak melihat di kota ada gedung indah, lalu melihat di gunung ada tampak villa-villa yang menyenangkan. Wah, hebat sekali ya. Senang sekali. Di surga lebih daripada itu. Tajri min tahtihal anhar. Ya. Ada sungai mengalir, airnya jernih. Ada telaga Kautsar. Ya. Yang subhanallah tidak bisa membayangkan. Orang dulu zaman Ad, ya, Adin itu mencoba ingin membuat surga di dunia ini yang persis apa yang diceritakan oleh Rasulnya. Beratus tahun direncanakan membuat surga. Ada kerikilnya mutiara, semua dicahaya emas. Ya, bertahun-tahun, beratus tahun. Ketika akan meresmikan, raja-raja diundang meresmikan surga di dunia bikinan kaum Ad, ya. Apa kaum Samud, ya. Kemudian bidadari telah dipilih yang cantik-cantik menjadi pagar tempat tamu-tamu lewat, seperti dulu Bung Karno. Wah, gadis-gadis cantik kan di Bung Karno lewat di tengah-tengahnya melihat sana sini. Wah, cantik-cantik. Akan diresmikan. Baru akan diresmikan, raja-raja belum sampai ke dalam, azab Allah datang. Ya, wasabba alaihim sautu azab. Maka cemeti Allah dia, cemetek ke duar, hancur dulu. Hanya sekejap mata, itu dunia. Tetapi surga di akhirat abad dan abad. Ini pameran Allah. Kalau kita tidak tertarik, ya dipamerkan kepada manusia. Ada surga yang begitu indahnya. Tetapi kalau manusia itu tertarik, namanya bukan manusia ya. Apa ya, saya tidak bisa menyebutkan. Kemudian wa masakin thayyibatan fi jannati adn, di surga adn, waridwanun minallahi akbar. Dan ridha Allah itu adalah lebih besar daripada surga. Maka kalau orang yang beriman, bukan surganya yang menjadi pandangan, tapi ridhonya. Seperti keluhan ada kata-kata ilahi anta rabbi walidoka matlubi. Wahai ilahi, Tuhan saya, ya, ilahi anta rabbi, engkau adalah Tuhan saya, walidoka matlubi, dan aku hanya minta ridho. Hanya ridhamu ya Allah yang aku harapkan. Tapi ridha lebih besar. Ini. Walidmanu minallahi akbar. Dan ridha Allah amat sangat besar dan lebih besar daripada surga. Di dalam hadis, ini nikmat dunia dan nikmat akhirat. Inna Allah azza wa jalla yaqul li ahli jannah, bahwa sesungguhnya Allah bertanya kepada ahli jannah. Tanya, ya ahli jannah, wahai
penduduk surga. Mereka menjawab, labbaika wa sa'daik. Sedikit dalam, ya Allah, apa yang akan Engkau berikan kepada saya? Di labbaika wa sa'daik. Fa yaqulu, maka Allah berkata, hal raditum, apakah kamu sudah ridho? Sudah puas di surga ini? Fa yaquluna, maka mereka menjawab, ahli surga menjawab, malana la yarda. Bagaimana saya tidak ridho? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, qad aqtaitana malam tuqti ahadun minka. Engkau telah memberikan saya yang belum pernah diberikan kepada siapa saja. Nikmat ini. Jadi surga itu adalah satu pemberian yang besar sekali bagi orang-orang yang beriman. Tetapi Allah masih berkata, fa yaqulu ala utikum afdalu min dzalik. Maukah aku tunjukkan kepada kamu, ala utikum, maukah kamu saya tunjukkan padaku apa yang lebih baik? Mereka menjawab, apakah ada ya Allah pemberian air surga adalah yang lebih baik? Dijawab, ukhilla lakum, ukhilla alaikum ridwani wala askhuta abada. Ya. Aku halalkan ridhoku untuk kamu sekalian, dan aku tidak akan benci kepadamu selama-lamanya. Ini hadis sahih, tercantum di dalam muttafaqun alaih fi hadisin yang panjang. Inilah. Jadi ridwanun minallah adalah selamat. Maka bagaimana kita untuk menjamin ridho dari Allah yang menjadi hati tenang dalam hidup, yang mendapat pahala besar di akhirat? Ini adalah iman dan takwa kepada Allah. Nah, inilah iman dan takwa adalah merupakan satu kunci untuk membuka pintu barokah dari langit dan bumi. Tetapi iman yang bagaimana? Ya, inilah iman yang bagaimana? Sudahkah kita iman? Apakah kita sudah beriman? Wallahu a'lam. Kalau diukur dengan apa? Dengan keker pembesar dari Al-Qur'an, saya masih khawatir hidup saya ini. Apakah saya sholatnya diterima oleh Allah sepanjang tahun ini? Apakah saya bandingkan amal perbuatan kita dengan perbuatan amal soleh dengan amal soleh, mana yang lebih besar? Sebab man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ama adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah kita sudah iman? Mengapa hidup kita masih begini? Nah, inilah. Sebagai ukuran saya bacakan satu ayat saja nanti ya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah itu adalah ada tanda-tandanya, ada buktinya. Di dalam istilah yang dikeluarkan dalam hadis Ibnu Majah mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu aqdun fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah keyakinan yang mengikat hati, ikatan yang kuat dalam hati. Ya. Wa iqrarun bil lisan, kemudian berani melahirkan keimanannya dengan ucapan la ilaha illallah.
Setelah mengikrarkan keimanannya, wa amalun bil arkan, kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan yang diimani itu, yaitu Allah dengan tenaganya. Ini iman. Kemudian kalau kita melihat dalam ketika saya mengikuti tesis Darul Arqam selama 15 hari, Buya Malik Ahmad itu mengatakan, sudahkah kita dalam mengimani Allah timbul rasa cinta kepada Allah, isyik kepada Allah? Ini untuk ukuran sejauh mana atau sedalam mana kecintaan kita kepada Allah dan kecintaannya kita kepada Rasulullah dan kecintaan kita kepada jihad fisabilillah. Itu surat At-Taubah ayat berapa itu? In kana aba'ukum wa abna'ukum dan sebagainya. Ini istahabbul. Ini istahabbul, lebih engkau cintai ayah, ibu, anak dan harta benda, lebih kamu cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabilillah, jihad fisabilillah, ya tunggu saja hukum Allah yang akan ditimpakan di dunia maupun di akhirat. Ini sampai di mana kita rasa cinta kepada Allah. Siapkah mendahulukan Allah daripada kepentingan dunia? Siapkah kita sekalian mendanakan harta, mendahulukan harta atau akan menyimpan harta? Putranya Hamka mengatakan, ya, apa yang engkau simpan itu yang masuk dalam perut keluar adalah berbau, tidak ada orang yang senang. Tetapi harta yang kau letakkan, infakkan untuk kepentingan agama, ini akan berbau harum di surga. Nah, ini. Jadi sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan jihad fisabilillah. Ini ukuran. Maka apakah saya beriman kepada Allah? Sampai di manakah kita mencintai Allah dan Rasulnya jadi fisabilillah? Apalagi itu disuruh salat jamaah saja. Banyak sekali alasan, ya. Padahal hanya sedikit saja tidak dilakukan, itu tanda tidak beriman. Seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbun. Ini jadi kita tidak dianggap iman kepada Allah kalau tidak mencintai saudaranya, ya, seperti mencintai sendiri. Padahal cinta kepada Allah harus lebih daripada itu. Nah, inilah untuk mendapatkan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Maka pertanyaan mengapa ya kita masih belum bisa tenang, itu tandanya belum ada iman. Seperti dalam surat Al-Hujurat itu disebutkan qalal a'rabiyyu amanna. Orang Arab gunung datang kepada Rasulullah menyatakan aku iman. Tapi Rasulullah, kul aslamna, katakanlah aku baru Islam. Walam yadkhulil imanu fi qulubikum, belum masuk iman itu dalam hatinya. Justru iman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahatu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman itu
orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya tidak ada ragu-ragu sedikit pun. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa was-was. Semalam yartad wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan berjihad dengan hartanya dan dirinya fisabilillah di jalan Allah. Itu baru disebut orang yang beriman. Bapak-bapak sekalian, mengenai pendidikan coba. Masa yang akan datang itu ada yang bernama tahun 24 sampai 4, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 28 Indonesia akan seperti apa? Nah ini seperti apa? Akan lebih buruk lagi. Akan lebih buruk lagi. Keburukan itu akan menjadi nyata kalau kita tidak ada jihad. Nah, jihad kita apa sekarang? Dari rumah, anak-anak kita harus dikenalkan dan dimatangkan dalam Al-Quran. Ini sebab yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka itu akan menghapus, akan memadamkan api Islam. Nurullah, cahaya Allah akan dipadamkan. Tetapi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan memancarkan cahayanya meskipun orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu amat sangat benci. Tapi di dalam mengatakan ini bisa jadi di Indonesia akan hilang cahaya Allah, akan timbul di negeri yang lain. Sekarang di barat mulai bisa kalau tidak ada jihad. Ini harus ada jihad. Agar sebab dalam beberapa hadis menyebutkan sayati alaikum zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman kecuali datangnya akan lebih buruk. Maka kita akan bisa berbuat untuk menciptakan jangan sampai datang keburukan. Iman kita sampai di mana? Iman kita sampai di mana? Nah inilah iman. Kalau kita imannya yang hanya seperti ini saja ya, di dunia hina, di akhirat hina di jahannam. Jadi kalau imannya kita kuat di dunia bahagia, sentosa, bisa menguasai dunia, di akhirat disediakan yang lebih besar lagi. Tapi sebaliknya, kalau iman kita imannya kecil, tidak ada. Maka di dunia ini akan menjadi orang yang hina, di akhirat kita akan lebih hina daripada di dunia ini. Waktunya sudah cukup dan ini insya Allah besok kalau ketemu lagi ya kita teruskan. Hanya kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar menghadapi sesuatu yang sekarang kita alami dan kita tetap bertahan dalam jihad fisabilillah dan kita takwa seperti dalam penutup ayat di surat Al-Qur'an dan Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah.
dan tetap menyabarkan diri menghadapi situasi yang seperti apapun. Warobitu dan robit itu tetap istiqomah di dalam mempertahankan iman. Ada yang mengatakan orang yang di masjid yang tenang tidak ingin pulang saja, namanya orang robit. Ini robit. Jadi nek bapak lah saja, wah, yang ini kok rambung. Ini namanya tidak ada robit. Tetap bertahan sampai nanti Mas Firman menyatakan tutup. Ya, jam berapa? Nah, ini namanya robit itu tetap bertahan di dalam perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang yang menang dalam hidup ini, ya, menjadi orang yang menang, yang jaya di akhirat, mendapat pahala yang besar. Mudah-mudahan. Maka monggo saling wasiat mewasiati, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, untuk memperkuat kita dalam agama Islam, meskipun kita memegang Islam seperti memegang bara. Nek panjenengan berislam urung kaya dene nyekel mangwa nang zaman akhir ini, itu masih dipertanyakan Islamnya sampai di mana. Demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam menyampaikan ini saya mendapatkan bimbingan dari Allah, dan saya sampaikan tidak banyak keterangan, tapi ayat-ayat itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita bersama dan menyelamatkan kita dalam situasi apapun, sehingga sampai kepada husnul khotimah, baik pungkasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.